Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Eliza. Ya, baik. Terima kasih Anda, Rusmana. Pemirsa, 13 kawasan pariwisata alam akan segera dibuka di tengah pandemi COVID-19. Keputusan pembukaan kawasan pariwisata selain di zona kuning dan hijau juga harus melibatkan unsur masyarakat dan tokoh setempat. Kita lihat di sini untuk kawasan pariwisata alam apa saja yang sudah dibuka saat ini. Di antaranya adalah kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, Suaka Marga Satwa, Geopark. Lalu kita juga lihat di sini pariwisata alam non kawasan konservasi, di antaranya adalah kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, wisata alam yang dikelola masyarakat. Ya, ini pembukaan pariwisata alam harus juga melibatkan beberapa tokoh, diantaranya adalah terkait dengan harus melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam itu sendiri, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, kemudian pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, masyarakat, pers, penggiat konservasi, pelaku industri pariwisata, serta DPRD. Selanjutnya, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mencatat pariwisata dan perhotelan merupakan sektor yang paling terpukul akibat adanya pandemi COVID-19. Potensi hilang pendapatan selama Januari hingga April 2020 hingga puluhan triliun rupiah. Kita lihat datanya. Ini dia kerugian sektor pariwisata saat pandemi. Di sini kita lihat lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup. Potensi hilang pendapatan dari Januari hingga April 2020 adalah 70 triliun rupiah. Sektor hotel 30 triliun rupiah dan restoran 40 triliun rupiah. Potensi devisa hilang dari Januari hingga April 2020 adalah mencapai 4 miliar US dollar. Selanjutnya, pemirsa, kunjungan atau jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia April 2020 mengalami penurunan sebesar 87,44% dibanding April 2019. Selain itu, jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah kunjungan Wisman pada April 2020 juga mengalami penurunan sebesar 66,02%. Kita lihat datanya. Ya, ini kita lihat perkembangan jumlah kunjungan Wisman 2020 yang memang terjun cukup dalam ya. Ini kalau kita membandingkan dari bulan Januari hingga April, di mana di Januari kita lihat kunjungannya adalah 1.272.000 kunjungan, Februari 864.000 kunjungan, mengalami penurunan di bulan Maret adalah 471.000 kunjungan, dan di April ini turun cukup dalam mencapai 160.000 kunjungan saja. Selanjutnya kita lihat perkembangan jumlah kunjungan Wisman 2015 sampai 2020. Kita lihat pergerakannya dari 2015 sampai 2019 mengalami lonjakan, kenaikan, di mana dilihat di 2018 saja kita sudah 4,96 juta kunjungan. Di Januari sampai April 2019 naik kalau dibandingkan 2018 menjadi 5,03 juta kunjungan. Tapi yang terjadi di 2020 ini kita lihat turun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Januari 2015. Kita lihat di sini adalah Januari sampai April di 2020, jumlah kunjungan wisatawan asing saat ini adalah 2,77 juta kunjungan. Ya, kunjungan Wisman menurut kebangsaan ini kita lihat di bulan April ini. Saat ini Wisman dari Timur Leste 52,2% nih, dan kemudian ada Malaysia 39%, Singapura 1,3%, Tiongkok 1,03%, lalu ada Filipina 0,90%. Perkembangan tingkat penghunian kamar sendiri, kalau kita lihat terkait dengan hotel klasifikasi untuk bintang 2020 ini, kita lihat juga menurun di Januari 49,17%. Nah, kita lihat naik tipis di Februari 49,22%. Dan ini kita lihat penurunannya memang ini pasca ditetapkannya terkait dengan virus corona ada di Indonesia, kemudian turun menjadi 32,24%, lalu 12,67%. Demikian Anda informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda.
Ya baik, terima kasih Eliza Hasan atas data-data yang tadi sudah disampaikan. Pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.